Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, terima kasih telah mengunjungi channel kami, Umar Atmojo Official. Semoga panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan sebelumnya, pada saat saya menceritakan tentang tujuan channel Umar Atmojo ini dibangun, saya menyampaikan bahwa kita akan mulai dengan lakon Wiroto Parwo. Nah, disinilah kita akan mulai mengupas, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan tentang lakon Wiroto Parwo. Wiroto Parwo ini bisa dikatakan sebagai era di mana Pandowo dan Dewi Drupadi, istrinya Prabu Puntadewa, menjalani masa hukuman di tahun terakhir. Jadi, gini, total hukumannya 13 tahun. Wiroto Parwo itu 1 tahun terakhir di masa hukuman itu. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Pandowo kok dihukum? Salahnya apa? Gitu. Pandowo diundang oleh Kurawa untuk bermain dadu. Namun pada saat diundang, undangan itu hanya berisi undangan perdamaian biasa, tanpa ada detail yang lain. Tidak disebutkan nanti bermain dadunya itu taruhannya apa. Jadi bisa dikatakan bunyi undangannya itu hanya sebagai sarana untuk keakraban atau persahabatan antara Pandowo dan Kurawa. Nah, karena yang mengundang adalah saudara tua, artinya Kurawa itu kan saudara tuanya Pandowo. Mereka satu kakek, mereka sama-sama cucunya Begawan Abiyasa. Begawan Abiyasa itu punya 3 putra. Yang pertama itu Destrorastro, itu bapaknya Kurawa. Yang kedua adalah Pandu Dewanata, itu bapaknya Pandowo. Yang ketiga adalah Yomowidura. Jadi Kurawa itu saudara tuanya Pandowo. Nah, seorang kesatria itu wajib menghormati saudara tua. Jadi, karena yang mengundang itu Kurawa, maka Pandowo hadir. Menghormati saudara tua atau menghormati yang lebih tua itu dijadikan norma utama. Memang kecurigaan di undangan itu bahwa nanti akan ada suatu hal yang tidak menyenangkan. Prabu Kresna itu sudah menebak, dan Prabu Kresna itu sempat memperingatkan Prabu Puntadewa. Namun Prabu Puntadewa itu tetap melanjutkan dan mendatangi undangan bermain dadu itu dikarenakan pertama, pertimbangan menghormati saudara tua. Yang kedua, jika seandainya permainan dadu itu betul-betul menjadi ajang taruhan, maka seorang kesatria dianggap hina jika tidak berani menerima tantangan lawan. Jadi tantangan berupa wujudnya apa? Bisa berupa banyak wujud, bisa aja tantangan perang. Namun juga permainan dadu ini dianggap sebagai suatu tantangan. Nah, singkat cerita, Pandowo itu mendatangi undangan itu dan bermain dadu. Yang sebenarnya Pandowo itu menang, namun karena kelicikan Sengguni dinyatakan kalah. Singkat cerita, Pandowo dinyatakan kalah, dan yang kalah Pandowo itu adalah pertama
dia harus merelakan negerinya Ngamarta dikuasai Kurawa. Itu yang pertama. Yang kedua, Pandhawa menjadi orang buangan. Dihukum selama 13 tahun. 12 tahun awal hidup di tengah hutan, sedangkan 1 tahun terakhir hidup di suatu negeri atau kota yang jangan sampai ketahuan Kurawa. Kalau di tahun sebelumnya 12 tahun itu ketahuan Kurawa, tidak masalah. Tidak masalah. Jadi yang penting hidup di tengah hutan, tidak di keraton. Tapi walaupun Kurawa tahu, tidak masalah. Kenapa itu tidak masalah? Buktinya pada saat dilakon Wahyu Kalimasada, di situ Werkudara memberikan pertolongan kepada Prabu Duryudana yang ditawan oleh Gandharwa Citrasena atau Gandharwa Citrasena dan Gandharwa Wilawuk gitu. Nah, jadi 12 tahun awal itu tidak masalah ketahuan. Namun tidak boleh hidup di kota atau di keraton. Tapi untuk tahun yang ke-13 itu harus hidup di tengah kota dan tidak diketahui oleh Kurawa. Jadi betul-betul persembunyiannya itu tidak boleh ketahuan. Lah resikonya apa jika ketahuan? Jika ketahuan, maka Pandhawa harus mengulangi masa hukuman lagi seperti semula. 12 tahun di hutan, 1 tahun di kota lagi. Demikian terus sampai lolos hukuman itu. Jadi kembali ke pertanyaan semula, mengapa Pandhawa dihukum? Karena dinyatakan kalah dalam permainan dadu. Dinyatakan kalah, sebenarnya tidak kalah, tapi dinyatakan kalah. Itulah sebabnya Pandhawa menerima hukuman itu. Nah, di lakon Wirataparwa, periode hukuman yang 12 tahun di awal berhasil Pandhawa lewati, dan ini akan memasuki tahun ke-13. Sehingga para Pandhawa itu berdiskusi memilih tempat persembunyiannya itu di mana. Nah, tentu tidak sembarang tempat persembunyian yang dipilih karena resikonya sangat berat. Resikonya tetap kehilangan negara dan menjalani hidup sebagai orang hukuman seperti semula. Nah, perjanjian awal adalah jika Pandhawa itu lolos hukuman itu, artinya selama 13 tahun itu lolos, dan Kurawa tidak mengetahui, tidak berhasil melacak keberadaan Pandhawa, maka janjinya Prabu Duryudana adalah negeri Ngamarta akan dikembalikan kepada para Pandhawa, ditambah separuh negeri Ngastinapura. Itu perjanjiannya. Nah, singkat cerita, periode hukuman yang 12 tahun di awal berhasil dilewati dan ini mau memasuki periode tahun ke-13. Nah, ini para Pandhawa berdiskusi untuk memilih tempatnya di mana. Nah, memilih tempat tidak sembarangan. Tempat yang dipilih harus memenuhi kriteria. Yang pertama, negeri itu stabil. Stabil dalam artian dia tidak ada ancaman jajahan dari negara lain. Dan tidak ada track record penjajahan. Nah itu. Yang kedua, penyamaran Pandhawa tidak berpotensi terbongkar. Itu. Nah, ada beberapa negeri yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah negeri Prenggondani, di mana yang menjadi raja adalah Prabu Gatotkaca, putranya Bima. Namun akhirnya Prenggondani tidak menjadi pilihan karena walaupun Prenggondani itu negeri yang kuat dan tidak ada orang yang bisa menjajah Prenggondani, apalagi Gatotkaca juga kondang sebagai
raja yang adil dan kesaktiannya juga luar biasa. Namun jika diprenggondani, para Pandowo itu bisa berpotensi dilacak Kurawa. Mengapa? Karena Gatotkaca itu orang yang penuh hormat, khususnya kepada orang tua. Lah, Pandhawa itu kan orang tuanya Gatotkaca. Nah, karena Gatotkaca itu karakternya sangat luar biasa, sangat kesatria dan sangat bagus sekali, maka tentunya Gatotkaca akan sulit memperlakukan para Pandowo jika mereka berada di negerinya seperti memperlakukan orang lain yang tidak dikenal. Itu sulit pasti. Secara nalar itu tidak memungkinkan. Lah, perlakuan yang seperti itu menjadikan keberadaan Pandowo bisa dilacak oleh Kurawa. Nah, itu. Yang kedua, negeri Dwarawati. Sama, Dwarawati stabil, tidak ada penjajahan. Siapapun yang mau mencoba menjajah Dwarawati bisa takluk. Misalnya Ratu Trajutrisno, Prabu Bomantara dulu. Ya nyatanya apapun namanya itu tidak berhasil gitu. Walaupun yang mengalahkan Bomantara itu Raden Sitijo atau Prabu Bumo waktu masih muda. Namun di Dwarawati walaupun secara negara itu stabil disegani musuh, namun di Dwarawati itu ada Prabu Kresna dan ada Sembadra. Lah Sembadra itu kan istrinya Arjuna. Jadi ya apa mungkin Prabu Kresna dan Sembadra itu memperlakukan Janaka itu seperti orang lain? Oh, rasanya tidak mungkin. Dwarawati tidak menjadi pilihan. Nah, termasuk Mandura. Mandura itu juga negeri yang kuat, stabil. Namun permasalahannya adalah Prabu Baladewa itu orangnya tidak bisa jika dimintai tolong oleh Prabu Duryudana. Coba dilakon apapun, itu jika Prabu Duryudana itu sambat kepada Prabu Baladewa, pasti sama Baladewa itu ditolong. Walaupun ujung-ujungnya itu Baladewa itu kewirangan, tapi ditolong sama Baladewa. Misalnya dilakon Kresna Gugah, itu ditolong. Terus Duryudana mau melamarkan siapa? Meminta Prabu Baladewa melamarkan seorang putri. Putrinya siapa gitu untuk Lesmana Mandrakumara atau untuk Burisrawa, ya dilamarkan, Prabu Baladewa pasti sanggup. Itu kan ada kaitannya dengan lakon pada saat Prabu Baladewa itu mempersunting Dewi Erawati itu. Nah, sehingga Mandura tidak bisa menjadi pilihan. Kala itu di dunia pewayangan, negara adikuasa kala itu ada dua negara yang betul-betul dinyatakan negara superpower. Yang pertama itu Ngastinapura dengan rajanya Prabu Duryudana. Itu di Pocapke itu luas jajahannya, jadi wilayah kekuasaannya itu sangat luas. Yang kedua, negeri besar kala itu adalah Wirata. Yang menjadi raja adalah Prabu Matswapati. Tidak ada catatan signifikan bahwa Wirata itu pernah dijajah. Memang dulu pada saat eranya Prabu Matswapati masih muda bernama Raden Durgandana, pernah ada Ratu Buto, jadi kepalanya itu gajah, Ratu Negeri Gajah Hoyo yang namanya Prabu Gajah Suro itu mau mempersunting Dewi Durgandini dan Dewi Durgandini tidak mau dan itu menyerang Wirata, tapi gagal, juga tidak bisa menaklukkan Wirata. Prabu Gajah Suro
mati di tangan Raden Setotomo. Siapa Setotomo? Setotomo itu adalah kakaknya Dewi Sudaksino atau Dewi Rekotowati, kakaknya Kencoko Rupakenco dan Rajamala. Jadi Setotomo itu kakak iparnya Prabu Matswapati. Nah, Prabu Matswapati itu juga nama lainnya Prabu Durgandana. Nah, Wirata merupakan negeri besar dan punya legitimasi yang sangat kuat. Mengapa? Karena raja siapapun di dunia pewayangan akan dinyatakan sah memerintah suatu negeri jika dikepiake, istilahnya diakui oleh Prabu Matswapati. Dan Pustaka Raja artinya kitab para raja dan wilayah-wilayah kekuasaan para raja itu istilah sekarang handbooknya ada di Wirata dalam kekuasaan Prabu Matswapati. Jadi setiap raja berganti itu pasti dikepiake oleh Prabu Matswapati. Jika Prabu Matswapati tidak melegitimasi, bisa dinyatakan bahwa kedaulatan negara itu belum sepenuhnya daulat. Tuh. Nah, mengapa negeri Wirata itu juga stabil? Karena Wirata itu punya senopati-senopati pepedingan. Prabu Matswapati punya putra namanya Raden Haryaseta. Itu satriya wadat yang sangat sekti. Dia satriya tapi ngebrahmana. Dia tidak kawin, tidak nikah seperti Begawan Bisma dan dulu adiknya Prabu Sri Rama Wijaya yang namanya Raden Lesmana Widagda, satriya dari Ayodhya. Nah, itu juga nggak menikah. Sekti. Seto itu satriya sing sekti, putrane Prabu Matswapati. Punya adik namanya Raden Utara sama Wiratsangka, itu juga sekti, tapi tidak sesekti Seto. Namun di Wirata, senopati yang paling ditakuti adalah Rajamala, adik iparnya Prabu Matswapati. Rajamala itu punya saudara tua namanya Kencoko Rupakenco, punya saudara tua lagi namanya Sudaksina. Nah, itu. Nah, mereka semua itu bisa dikatakan putranya Begawan Wisrawa, putranya Begawan Parasara dan Dewi Durgandini, yaitu Raden Setotomo, Dewi Sudaksina, Raden Kencoko Rupakenco dan Rajamala. Dari semua itu yang paling ditakuti adalah Rajamala. Kenapa? Rajamala kondang sekti. Kenapa sekti? Karena Rajamala jika mati bisa hidup lagi. Tuh. Nah, melihat itu semua, dan di Wirata itu juga tidak ada tokoh tertentu yang yang istilahnya sebagaimana Gatotkaca tidak bisa memperlakukan Pandhawa, terus Sembadra gimana, Prabu Baladewa. Sehingga singkat cerita Pandhawa memilih di tahun ke-13 menjalani masa hukuman dijalani di negeri Wirata. Nah, tentu mereka tidak tampil apa adanya. Mereka menyamar. Untuk Puntadewa menyamar sebagai Wrihatnala. Itu kepala pasar. Untuk Bima
atau Werkudara menyamar sebagai tukang jagal hewan, tukang jagal sapi kerbau, namanya Jagal Abilowo. Berada di dusun Pejagalan, diambil anak angkat oleh seorang ketua jagal namanya Jagal Welakas. Nah, sementara Arjuna atau Janaka menyamar sebagai ahli kesenian, khususnya seni tari, namanya Rihatnala. Sedangkan Nangkula itu menyamar sebagai orang yang menangani bidang pertanian dengan nama Grantika. Sedangkan Raden Sadewa itu menyamar sebagai seorang pengasuh kuda, namanya Tantipolo. Sedangkan Dewi Drupadi menyamar sebagai abdi kraton, abdi kaputren, melayani Dewi Utari. Salindri menyamar dengan nama Drupadi menyamar dengan nama Salindri gitu. Nah, singkat cerita, para Pandhawa ini sudah mengambil keputusan akan menjalani masa hukuman di tahun ke-13-nya itu di Wirata. Nah, jauh sebelum itu ada nama tokoh namanya itu Prabu Susarmo, Ratu Trigarta. Lah itu sangat gandrung, istilahnya jatuh hati pada Dewi Utari. Dia melamar Dewi Utari. Namun lamaran itu ditolak oleh Prabu Matswapati dan Prabu Susarmo dendam. Tapi tidak bisa berkutik apa-apa. Dia hanya menyimpan dendam itu, menunggu momen yang tepat untuk membalas dendam itu. Nah, Susarmo terus mencari bagaimana caranya untuk membalas dendam itu, dan pembalasan dendam itu tidak memungkinkan jika melakukan penyerangan dari luar. Artinya dia ingin Prabu Matswapati itu hancur, dan hancur dari dalam intern keraton. Artinya ada pemberontakan dari dalam keraton. Nah, itu yang diinginkan Susarmo, dan Susarmo merancang berbagai strategi. Apa langkah yang dilakukan oleh Susarmo? Terus ikuti episode selanjutnya, tetap di Lakon Wirataparwa di Umaratatmojo Official. Sementara sekian yang bisa saya ceritakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.